Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Mama di sini. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang vaksin pada bayi. Tapi di sini di video ini aku akan bahas satu vaksin yang khusus. Aku akan bahas di sini adalah vaksin IPV ya, teman-teman. Nah, mungkin para orang tua di luar sana atau banyak orang yang belum tahu tentang vaksin ini atau vaksin IPV ini ya, teman-teman. Dan mungkin juga udah ada yang tahu, tapi mereka tidak memberikan bayi mereka vaksin IPV. Nah, di video ini aku akan jelasin apa sih vaksin IPV itu dan apa sih manfaatnya gitu, teman-teman. Nah, vaksin IPV itu adalah suatu imunisasi yang diberikan kepada bayi untuk mencegah polio atau kelumpuhan ya, teman-teman. Nah, jadi vaksin ini mencegah kelumpuhan yang menyerang saraf, teman-teman. Jadi kalau bayi kita atau anak kita nggak kita berikan vaksin polio, tiba-tiba ada virus polio, nah anak kita akan gampang terserang virus ini, teman-teman, dan akan menyebabkan kelumpuhan pada anak kita, teman-teman. Nah, jadi kenapa aku mau ngebahas vaksin IPV ini? Karena vaksin ini adalah vaksin yang baru ya, teman-teman ya. Nah, kenapa sih harus diberikan vaksin IPV sementara kan kita tahu udah ada vaksin polio ya yang ditetes sebanyak 2 kali ke dalam mulut bayi, itu juga adalah vaksin polio, teman-teman. Kenapa program pemerintah sekarang mewajibkan anak kita itu untuk vaksin IPV? Nah, apa sih bedanya vaksin polio yang ditetes sebanyak 2 kali ke dalam mulut dengan vaksin IPV ini, teman-teman? Nah, jadi aku akan jelaskan. Jadi vaksin polio itu ada 2 jenis ya, teman-teman ya. Ada 2 jenis vaksin polio. Yang pertama adalah vaksin OPV yang kita kenal sebagai vaksin polio yang ditetes sebanyak 2 kali itu, teman-teman. Nah, OPV ini adalah oral polio vaksin, teman-teman. Ini diteteskan ke dalam mulut bayi sebanyak 2 kali dan itu juga adalah tujuannya untuk mencegah virus polio tadi, teman-teman. Nah, yang IPV ini adalah imunisasi dengan cara suntikan, teman-teman. Suntikan di daerah paha atau lengan bayi kita gitu, teman-teman. Nah, ini juga untuk mencegah penularan virus polio itu ya, teman-teman ya, atau mencegah bayi kita dari virus polio, teman-teman. Tapi teman-teman, fungsinya tetap sama, yaitu sama-sama untuk mencegah atau melindungi bayi kita dari virus polio, teman-teman. Nah, itu adalah vaksin polio yang OPV oral polio vaksin dengan IPV. Jadi sama-sama mencegah. Nah, tapi kenapa pemerintah sekarang itu menerapkan vaksin IPV juga, teman-teman? Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya dong, kenapa bayi aku dapat 2 kali vaksin OPV dan IPV, teman-teman? Nah, jadi perbandingan imunisasi OPV dan IPV itu yaitu, tapi aku jelasin dulu yang OPV itu apa bedanya dan IPV itu apa ya, teman-teman. Nah, OPV itu adalah yang tadi aku bilang imunisasi lewat mulut ya, teman-teman, ditetes sebanyak 2 kali. Itu usia 4 bulan dia dapatkan vaksin polio OPV. Nah, juga vaksin ini adalah vaksin yang virusnya dilemahkan, teman-teman. Jadi virusnya nggak mati, hidup, cuman dilemahkan ya, teman-teman. Itu vaksin OPV yang melalui mulut, teman-teman. Nah, caranya ditetes sebanyak 2 kali, lalu memberikan vaksin ini memberikan imunitas mukosa. Jadi dia daerah mulut ya, seperti itu, dan daerah pencernaan seperti itu, teman-teman, usus seperti itu, teman-teman. Jadi dia vaksinnya ini memberikan imunitas, teman-teman, imunitas ke dalam mukosa dan juga usus bayi. Itu pencegahan polionya melalui OPV ya, teman-teman ya, pencegahan polionya melalui IPV atau melalui mulut. Dan juga vaksin ini terbilang cukup terjangkau ya, seperti teman-teman, atau terbilang murah seperti teman-teman. Nah, itu dia vaksin yang perbandingan antara vaksin OPV dan IPV. Itu yang OPV-nya, teman-teman. Nah, yang IPV-nya ini dia itu pemberian vaksinnya tidak melalui mulut tapi melalui suntikan, yang seperti aku bilang tadi, melalui suntikan di daerah paha bayi, teman-teman.
Nah, itu tepatnya di paha sebelah kanan ya teman-teman ya. Dan juga jadi imunisasinya ini teman-teman, dia memberikan imunitas ke dalam darah melalui darah teman-teman. Jadi kalau tadi OPV itu dia memberikan imunitas ke mukosa dan juga usus bayi, tapi kalau misalnya IPV ini dia memberikan imunitas ke dalam darah melalui darah teman-teman. Jadi perlindungannya sudah sangat kuat ya teman-teman ya. Dan juga dia itu virus yang dimatikan ya. Kalau IPV itu virusnya udah mati, virusnya itu udah nggak hidup, alias sudah dimatikan teman-teman. Kalau OPV tadi kan dia virusnya dilemahkan, tapi kalau IPV ini virusnya itu dilemahkan teman-teman. Dan juga harganya cukup mahal, tapi nggak usah takut buat orang tua, karena walaupun harganya mahal, karena sudah vaksin ini sudah masuk ke dalam program pemerintah wajib vaksin atau vaksin yang sudah wajib seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke Posyandu dan dapatkan vaksin IPV ini dengan harga yang bukan dengan harga sih, emang gratis gitu teman-teman. Karena ini juga adalah program pemerintah gitu teman-teman. Jadi teman-teman silakan bawa bayi teman-teman ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi IPV ini. Ini sangat penting ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada usia berapa sih bayi kita itu mendapatkan vaksin IPV ini? Kan banyak nih orang tua bingung, bayi aku tuh vaksinnya itu kapan sih diberikan IPV ini ya, gitu kan. Banyak tuh pertanyaan ya. Maaf aku ngos-ngosan. Jadi usia bayi yang bisa atau dapat diberikan vaksin ini paling cepat itu 4 bulan ke atas teman-teman. Jadi kalau bayi teman-teman udah 4 bulan, teman-teman bisa bawa bayi teman-teman untuk vaksin IPV. Dan juga buat teman-teman yang udah praktek dokter. Jadi kan kalau bayi aku tuh kan memang aku setiap vaksin itu aku bawa dia ke dokter anak teman-teman. Bukan apa sih, aku mau sekalian kontrol kesehatan anak aku gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya aku mau vaksin pasti aku bawa ke dokter anak. Dan teman-teman harus wajib tanyakan ke tenaga kesehatan teman-teman, misalnya dokter atau bidannya, ini vaksin anakku ini vaksin apa sih, seperti itu. Jangan teman-teman ya ikut rutinitas aja gitu teman-teman tahu vaksin apa yang didapatkan dan diberikan kepada anak kita gitu teman-teman. Seperti aku tuh agak salah sih ya teman-teman ya, karena usia PAUD itu udah 11 bulan baru aku bawa dia vaksin IPV teman-teman. Nah, aku udah terlambat bukan terlambat sih, maksudnya tuh telat lah ya waktunya, karena kan batas paling cepatnya itu 4 bulan ya teman-teman. Dan usia PAUD itu udah 11 bulan teman-teman. Nah, itu menurut aku udah agak terlambat sih. Oke teman-teman, teman-teman harus tanyakan ke dokternya atau ke bidannya seperti itu teman-teman. Ini vaksin bayi aku kapan lagi dan apa yang diberikan, seperti itu teman-teman harus aktif tanya ke mereka supaya kita tahu teman-teman apa yang belum dan apa yang sudah diberikan kepada bayi kita teman-teman. Nah, kenapa imunisasi IPV ini penting? Nah, teman-teman pasti tanya, dulu kan nggak ada vaksin IPV, dulu kan cuman polio yang ditetes doang gitu 2 kali. Nah, kenapa sekarang udah ada vaksin yang IPV gitu teman-teman? Pasti pertanyaan seperti itu kan. Nah, aku juga sama dulu waktu itu. Nah, aku tanya ke dokter aku, kenapa sih bayi kita tuh harus wajib dapat vaksin IPV ini. Nah, di video ini juga aku akan bagi-bagi informasi yang aku dapatkan ke teman-teman semuanya. Nah, jadi imunisasi IPV ini imunisasi yang aktif ya dan aman juga teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman udah dapat bayi teman-teman udah dapat polio yang 2 tetes tadi, itu juga bisa didapatkan bisa juga diberikan vaksin IPV ini, karena dia adalah vaksin yang aktif dan juga aman teman-teman buat bayi kita. Nah, selain itu imunisasi ini juga bisa disandingkan dengan imunisasi yang lain, misalnya imunisasi pentabio. Nah, apa sih imunisasi pentabio ini? Nah, imunisasi pentabio ini adalah gabungan dari imunisasi DPT, HB, dan juga HIV teman-teman. Nah, ini jadi kalau teman-teman bawa bayi teman-teman ke bidan atau ke dokter anak, teman-teman dalam usia 4 bulan bayi teman-teman akan mendapatkan imunisasi OPV, yaitu tadi oral
polio vaksin, IPV melalui suntikan, dan juga pentabio, yaitu gabungan dari DPT, HB dan HIV teman-teman. Nah kalau aku kan kemarin itu usia Popo itu 11 bulan ya, kemarin baru vaksin IPV. Nah itu kan di 11 bulan itu kan bayi tidak ada vaksin. Nah disitu aku bawa bayi aku untuk vaksin IPV teman-teman. Nah teman-teman, tadi usianya udah aku jelasin ya, kalau misalnya bayi itu mendapatkan IPV itu paling cepat itu 4 bulan ke atas teman-teman. Nah terus apakah wajib gitu teman-teman bayi itu mendapatkan imunisasi IPV ini sementara dia sudah mendapatkan imunisasi OPV? Nah itu saya jawab sangat-sangat wajib teman-teman ya, itu wajib sekali teman-teman bayi teman-teman mendapatkan IPV. Nah itu gunanya aku bilang tadi, teman-teman harus aktif tanya ke dokter, bayi aku udah dapat polio atau belum. Nah kalau misalnya sudah dapat, aku mau dong dok, atau sus, aku mau dong bayi aku dapatkan imunisasi IPV ini. Karena teman-teman kalau imunisasi OPV dan IPV ini digabungkan itu sangat-sangat kuat, karena gabungan antara imunisasi OPV dan polio dan IPV ini adalah gabungan imunitas yang sangat-sangat kuat buat bayi kita ya. Karena kan aku bilang tadi OPV itu kan imunitasnya diberikan lewat ke dalam mukosa ya, ke dalam mukosa atau usus bayi, pencernaan bayi. Nah kalau IPV ini dia imunitasnya ke dalam darah, melalui darah seperti teman-teman, dan gabungan ini sangat-sangat kuat. Nah ini sudah cukup melindungi bayi kita dari virus polio teman-teman. Jadi kalau kita nggak berikan vaksin polio atau imunisasi polio pada bayi kita, nanti bayi kita bisa serang virus polio yang berdampak itu pada kelumpuhan ya teman-teman. Dan kalau bayi teman-teman sudah kena polio itu tidak ada obatnya teman-teman, belum ada obatnya ya teman-teman untuk penyakit polio ini teman-teman. Makanya dari sekarang kita harus cegah bayi kita dari virus-virus seperti virus polio seperti teman-teman ya. Jangan lupa tetap rutin melakukan vaksin kepada bayi kita supaya bayi kita tetap sehat dan tetap terlindungi ya dari virus-virus apapun itu teman-teman. Oke teman-teman, itu penjelasan aku tentang vaksin IPV, dan semoga buat teman-teman yang bertanya-tanya tentang apa sih vaksin IPV ini sudah terjawabkan lewat video aku ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum bawa bayinya imunisasi IPV ini, segera bawa bayi Anda ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi IPV ini. Oke teman-teman, itu dulu video dari aku, penjelasan dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Makasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk bantu aku untuk like, komen, share, dan juga subscribe video aku supaya aku tambah semangat bikin videonya. Jangan lupa juga di share buat teman-temannya biar teman-temannya pada ngerti tentang vaksin ini. Oke teman-teman, makasih udah nonton, bye bye.